Hey, masih mencari koneksi dengan Kang Willy. Halo, ini koneksi Kang Willy-nya apa yang di sininya ya? Kita sore ini membicarakan tentang oke ini dia Kang Willy. Ini lebih bagus. Sorry. Udah bagus ya sekarang ya? Tadi udah sampai mana ya? Jadi hampir kebanyakan kalau misalnya menggelar pesta dengan tingkatan yang paling mewah, itu biasanya kalau tidak pengusaha, kemudian juga selebriti atau biasanya para pejabat. Itu yang biasanya mereka menggelar pesta-pesta pernikahan yang bisa disebut dengan pesta-pesta yang super lah, kurang lebih seperti itu, yang bisa menghabiskan dana dari 1 miliar ke atas. Itu bayarannya dulu pernah dapat untung ya disesuaikan dengan zamannya ya. Kira-kira kisaran berapa tuh kalau di Apa nih kan? untung kalau dapat profit gitu jadi wedding organizer atau jadi MC itu kisaran bisa nyampe seberapa sih? Atau misalnya jenjang karirnya tuh kayak gimana sih? Kita bicara dari MC dulu aja. MC itu biasanya kalau untuk awal start untuk MC biasanya di 750.000 ke atas. Gitu. Jadi dibandingkan dengan vendor wedding yang lain, entertainnya seperti music seperti ini atau lain, tugas MC biasanya dinilai lebih mudah dan uangnya lebih cepat. Makanya kenapa sekarang banyak belajar ingin jadi MC sebetulnya, ya, karena bayarannya besar, kemudian dilihat tugasnya juga tidak terlalu krusial, ya. Menurut pengalaman saya yang kurang lebih hampir 30 tahun menggeluti dunia Master of Ceremony, tugas MC adalah tugas yang paling utama, karena dulu ketika orang tua kita menikah, itu jasa wedding organizer kan tidak ada, tapi MC tetap ada. Ya. Nah, dulu ketika saya belajar kepada seorang maestro Master of Ceremony di Jakarta, beliau adalah Chris Biantoro. Beliau mengajarkan kepada saya bagaimana how to be a master of ceremony, how to be a professional master of ceremony. Nah, di situ saya banyak belajar poler dan lain-lain. Nah, wedding itu kan sebetulnya hanya bagian kecil dari sebuah event. Ya, wedding itu hanya bagian kecil dari sebuah event. Tapi hampir rata-rata event organizer jarang mau turun menjadi wedding organizer. Padahal sebenarnya sama. Yang jadi masalah adalah wedding itu terlalu terkenal banget gitu. Yang company, perusahaan ini
besar, kemudian tiba-tiba harus menghandle keluarga yang mulutnya tidak bisa dipegang satu. Ya. Banyak banget mulut yang harus ada kedua orang tuanya, ada bibi, ada omnya, tantenya, bahkan ya yang itu yang hampir di organizer tidak siap. Sehingga banyak wedding organizer muncul justru bukan dari event organizer. Biasanya mereka muncul dari awalnya MC, MC wedding, kemudian karena mengenal dunia wedding seperti apa, akhirnya mereka membuat sebuah wedding organizer khusus untuk wedding, tidak event yang lain. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk bayaran start yang awal yang tadi saya bilang untuk MC dan tudung yang paling mahal di 9,5 juta per sekali MC yang durasinya hanya 3 jam. Non artis ya, gitu. Non artis. Ada namanya, saya sebutkan saja ya. Dia senior saya juga, namanya Mbak Marina Elsera. Mbak Marina Elsera sekarang punya kurang lebih di 9,5 sampai 10 juta di Kota Bandung. Kalau di luar Kota Bandung dikali 2. Seperti itu. Nah, kalau ya tinggal ya kita bicara tentang MC dulu. Kalau wedding organizer tergantung ya, dari wedding organizer yang biasa saja, yang harga mereka mau dibayar 1,5 sampai dibayar per 10%, hitungannya per 10% dari total nilai budget yang dikeluarkan oleh pengantin. Total biasanya begini, kalau si pengantin atau orang tuanya pengantin mengeluarkan biaya 1,5 M, berarti plus 10% ditambah 150 juta untuk biaya wedding organizer. Ada yang seperti itu, tapi di Bandung itu tidak terlalu laku karena terlalu berat. Sehingga rata-rata biasanya paling mahal di Bandung ada wedding organizer yang dibayar kurang lebih 30 juta. Dengan menurunkan kru kurang lebih sekitar 15-20 orang. Waduh, ini rada delay nih, sorry. Tapi ya ada musim-musimnya kan, itu dalam 1 tahun itu biasanya musim kawin itu di bulan-bulan apa gitu. Itu gimana tuh ngakalinya kalau misalnya wedding organizer yang udah punya nama, yang udah kerjanya banyak, tentunya kan mereka juga saling berjejaring ya. Kalau yang saya tahu dulu saya pernah terlibat dekorasi wedding, kemudian halo? Ya, halo. Ini putus-putus bisa, jaringannya di sini nih kayaknya yang jelek. Di saya mah aman, Kang. Coba ya. Ya, itu ngakalinya kesibukannya gimana ya? Soalnya dulu tuh pernah masang, kemudian di tempat yang sama, si tempatnya itu satu wedding selesai sore, jadi ngedekor sore, malamnya dipakai lagi gitu. Padahal untuk 2 wedding yang berbeda gitu. Itu Oke. Itu gimana tuh? Ada cerita-cerita yang kayak gitu tuh? Jadi gini, kalau hitungan hari baik atau bulan-bulan rame, ada bulan rame, ada bulan yang tidak boleh. Baik itu di maupun non muslim. Nah, kalau di muslim itu biasanya bulan Sapar itu udah nggak boleh menggelar pernikahan, ya, menggelar pernikahan di bulan Sapar. Selebihnya sekali gitu, tergantung hitungan orang-orang dulu lah gitu kan, hitung hari baik, tanggal baik, yang ngitung dari misalnya 14 Februari hari Valentine ya, supaya gampang diingatnya pas waktu tanggalnya
barengan tuh misalnya saat jadi di bulan 4 tuh sangat forbidden untuk membuat sebuah pesta pernikahan. Karena dinilai bulan 4 itu adalah bulan sialah gitu. Karena disebutnya apa ya? Jadi hantu turun ke bumi, hantu-hantu leluhur turun ke bumi, dan itu tidak boleh menggelar pesta. Nah, karena bagi mereka angka 4 itu sial. Jadi Januari, Februari, Maret, April tuh biasanya nggak pernah ada tuh pesta pernikahan. Ya, tapi kalau di Muslim bulan April justru banyak. Nah, jadi masing-masing punya gaya kayak begitu. Suara saya masih terdengar bagus nggak kami? Hah? Halo? Gimana? Coba. Aduh, ini terkendala jaringan. Tes 1, 2, 3, kedengeran? Pura ini nggak tahu nih. Oke. Tadi udah waktu-waktu yang emang rame, kemudian ada bulan 4 itu dianggap sial gitu ya. Terus ngerinya wedding organizer itu kan, misalnya kita sebagai WO itu ada yang bisa nombok kan, maksudnya biaya produksi, pelunasannya, finding pelunasan segala macam kan, ada keluarga-keluarga yang emang mereka keuangannya juga kolekan sana sini atau bahkan sampai menghutang gitu, yang mana nggak kebayar gitu, sedangkan acara sudah terselenggara. Itu kan bebannya itu di WO gitu, yang juga mereka WO ini menyelenggarakan beberapa acara, itu gimana ngelolanya tuh cash flow-nya? Gini, zaman dulu memang di tahun 2000 pertengahan, 2005, 2006 mulai booming jasa wedding organizer, otomatis banyak orang yang ingin mencoba. Rata-rata kalau di tradisional mereka mindsetnya adalah menggelar pesta pernikahan semeriah mungkin, pinjam uang sana sini dari tetangga, saudara dan lain-lain, bahkan ada yang meminjam uang dari bank atau mengagunkan sertifikat tanah untuk mendapatkan kucuran dana untuk menggelar pesta. Ya, dana itu berharap, ya, mengembalikan dana itu mereka berharap dari uang angpau yang mereka terima. Nah, masalahnya tidak semua tamu yang datang memberikan angpau. Ya, jadi ada kesalahan kalkulasi, ya, kesalahan kalkulasi dan juga strategi bahwa diharapkan uang angpau itu akan nutup semua masalah utang piutang dengan pesta pernikahan. Pihak mempelai wanita, keluarga mempelai wanita lah yang akan menggelar pesta. Berbeda dengan saudara-saudara mereka menggelarnya didominasi oleh pihak mempelai pria. Ya. Jadi ada dua hal yang berbeda. Nah, kalau di kita kan biasanya laki-laki hanya, kalau orang tua laki-laki nganteran, ya, hanya mengantarkan sang anak. Rata-rata yang menggelar pesta itu adalah pihak perempuan. Ya, jadi biasanya yang ketemuan buntut maung ya harusnya ke keluarga perempuan. Dari mulai jumlah undangannya berapa, gedung di mana, pilihan dekornya siapa, itu biasanya pihak perempuan. Tapi itu pun bisa didiskusikan dari kedua belah pihak, apakah akan dibagi dua, misalnya pembiayaan 50-50 atau 80-20 misalnya, ya, 80 dari belakang, 20 dari belakang. Bisa juga seperti itu, tergantung pembicaraan. Nah,
kembali ke pertanyaan kami tadi bahwa cash flow-nya juga kadang-kadang tidak bagus. Ya, ketika sudah digelar, biasanya untuk pembayaran itu kan melalui WO, ya, melalui WO. Jadi WO menghubungi vendor, itu catering, MC, kemudian dekorasi, music, entertainment, foto, pria pengantin, baju pengantin dan lain-lain. Itu biasanya dihandle dulu oleh WO. Nah, WO itu dulu ibaratkan bohir, ya, dia funding, nutupin dulu ke setiap vendor, dilunasin dulu. Nah, nanti ditagihkan ke pihak si pengantin. Nah, ketika si pengantin tidak bisa bayar, ini juga ada yang masuk ranah hukum karena gagal bayar, dan nilainya juga tidak sedikit, ratusan sampai miliaran. Nah, jadi berat sebetulnya, ya, maka berhati-hatilah untuk menggelar sebuah pesta. Itu kan matang-matang. Tapi di tengah masa pandemik sekarang ini, justru sekarang kita seakan-akan tertampar bahwa dengan dipaksanya setiap warga negara Indonesia, khususnya yang Muslim, hanya diperbolehkan menikah di kantor KUA saja, ataupun yang non-Muslim hanya boleh menikah di gereja ataupun vihara atau apapun tempat pribadi mereka, dan tidak boleh menggelar pesta. Toh akhirnya boleh juga kok, bisa juga menikah dengan halal gitu loh. Ya, tidak perlu mengundang orang yang sedemikian banyak. Justru bagi kawan-kawan yang nonton sekarang, ya, yang ingin menikah tapi nggak punya dana, ini saat yang tepat. Ya, masa pandemik ini adalah, ya, tinggal lu cari aja pasangan lu, diajak nikah, kan gitu doang. Kan nggak boleh menggelar pesta. Alasannya sama pemerintah nggak boleh, padahal nggak punya duit. Ini nggak kebayang itu. Saya aja yang kerja proyek, misalnya dekorasi atau interior atau ngebangun gitu ya, dari mulai merancang pengadaan gitu sampai melibatkan tukang, melibatkan bengkel luar, mengadakan satu ruangan, kan ada vendor-vendor ya, terus kemudian si ownernya pembayarannya tersendat, terus kita juga harus komunikasi dan kan dengan vendor kecil yang ada buat si uangnya belum turun gitu. Jadi kalau WO itu kan si draft langkahnya atau dorongan acaranya tuh perwatakannya sifatnya kan lebih cepat ya. Jadinya kita belum beres satu kerjaan udah harus menyelenggarakan acara lagi gitu. Bahkan di sehari atau di itu kan ada 2 hari, misalnya katakanlah 3 hari dengan 1 minggu. Misalnya kita dapat orderan wedding di 3 hari ini, kemudian yang minggu kemarin belum bayar, minggu ini belum bayar, minggu depan nggak tahu, itu gimana tuh ngakalinya cash flow-nya gitu. Berarti kita punya vendor-vendor yang emang terpercaya, ada yang cadangan, ada yang belum dibayar-bayar, atau gimana tuh situasi pengaturan koordinasi dari itu. Jadi gini Kaming, memang menjalani sebuah bisnis wedding organizer itu tidak mudah, harus profesional. Akan tetapi hampir kebanyakan orang-orang masuk bisnis wedding organizer itu karena ini yang kadang-kadang suka jadi masalah besar. Jadi WO yang abal-abal dalam tanda petik, mereka tidak punya funding yang cukup, ya, gitu. Hanya mempunyai pengalaman bahwa mereka pernah jadi music entertainment, pernah jadi MC, tapi tidak punya pengalaman itu kan jadi permasalahan di kemudian hari. Contoh gini Kang, biasanya wedding organizer itu, biasanya vendor wedding itu melihat apa WO-nya yang mau dikerjasamakan. Yang WO-nya terpercaya, otomatis mereka akan ngasih pembayaran mundur ke belakang, ya, maksimal di 1 bulan mereka masih oke, ya, maksimal di 1 bulan. Nah, sehingga cash flow-nya bagi seorang WO bisa cepat tuh, ya, kemudian bisa bergerak, ya, misalnya contoh catering X catering misalnya, ya, dengan harga kurang lebih sekitar 20.000 misal per pax, dikali 1.000 pack, ya, udah berapa?
Nah, kemudian ditambah dengan dekorasi. Dekorasi banyak banget pilihannya. Ada yang dari standar sampai yang super mewah ada di Kota Bandung. Selama dekorator itu bisa bekerja dengan, maka biasa gentleman agreement, berapa nilai yang akan dibayarkan, berapa, karena biasanya si pengantin atau memberikan mandat kepada wedding organizer, di mana uang pengantin itu tidak langsung ke setiap vendor, tapi dititipkan ke wedding organizer. Ngerti nggak, Kang? Nah, tapi tidak sedikit pula wedding organizer yang nakal. Tidak sedikit loh, Kang. Banyak pemberitaan di televisi membawa kabur uang nasabah, uang klien, dan lain-lain. Nah, sehingga pesta pernikahan si klien tidak jadi digelar, bakal dilaksanakan. Ini sering terjadi, dan ini menjadi keprihatinan kita sebagai pekerja seni lah, sebagai vendor wedding. Nama kita dicorek oknum-oknum seperti itu. Artinya, waduh, resikonya ngeri ya. Iya, mereka hanya mendepankan sisi bisnis. Coming, sorry. Ini berarti lebih kuat ke Gimana, Kang? Oke, bisa nyambung lagi. Berarti lebih besar porsi gentleman agreement-nya ya daripada hitam di atas putih yang ketat gitu. Baik itu antara biasanya gentleman agreement itu biasanya dilakukan oleh para vendor yang sudah saling kenal. Ya, basicnya mereka sama kenal. Itu biasanya di gentleman agreement. Tapi sebetulnya tidak disarankan untuk itu. Sekecil apapun nilai rupiah yang bergulir di sana tetap harus ada hitam di atas putih supaya kekuatan hukum. Tuh. Kang, punten ini ada pertanyaan nih ya dari Kang, apa pendapat abal-abal yang berkasus hingga menilap dana pihak pengantin hingga calon pengantin dari gagal pesta? Nah, ini ada pertanyaan bagus. Tanggung jawabannya. Nah, ya, jadi Kang, apa pendapat saya ya? Pendapat Kang kalau abal-abal yang berkasus hingga menilap dana pihak pengantin hingga calon pengantin jadi gagal pesta. Atau begini? WO-nya. Hampir rata-rata WO itu mereka tidak bertanggung jawab. Mereka mengedepankan sisi bisnis. Ini bekerja sama dengan wedding organizer seperti ini, ya. Ataupun ada dulu di Kota Bandung ada satu WO-nya WO-nya tidak masalah. Yang jadi masalah ada cateringnya, ya. Cateringnya bermasalah. Jadi dia dengan harga murah. Akhirnya banyak sekali calon mempelai yang DP, misalnya 20 juta. Karena kos yang terbesar dari sebuah pesta itu adalah catering. Kos terbesar. Itu yang harus digarisbawahi. Biaya yang terbesar pada saat menggelar makanan. Ya. Anggaplah sekarang makanan paling standar berapa sih? 25 lah ya untuk ukuran gedung ya, untuk gedung pertemuan. Kita berbeda dengan kita bicara tentang hotel ya. Anggaplah gedung pertemuan seperti Hadap Pusdai, kemudian juga gedung-gedung lain ya. Jadi anggaplah satu pack itu 25.000 atau dikali 2.000 orang ya. Silakan saja dikalkulasikan berapa nilai yang akan bergulir di sana. Ditambahkan dengan misalnya harga MC X rupiah, harga music entertainment, harga sound system, foto, video, dokumentasi ya. Kemudian hal-hal tetek banyak lainnya, makeup artis atau perias pengantin, baju pengantin. Nah, jadi di situ
catering, dia DP catering kurang lebih 25 juta. Bayangkan 25 juta, anggaplah misalnya dari 10 klien misalnya yang datang ke pameran pada saat itu. Berarti mengantongi dana DP kurang lebih sekitar 250 juta. Oke. Nah, setelah DP diberikan pada saat saat pameran, kemudian orang ini kabur. Orang ini kabur, ya. Pada saat pesta digelar, MC sudah datang, WO sudah datang, semua vendor sudah datang, kecuali catering. Pertanyaan yang kamu mau makan apa? Ya. Wah, itu aib pisan itu. Jadi kalau wedding organizer-nya kabur, pesta masih bisa digelar, ya. Anggaplah seperti itu. Pesta masih bisa digelar. Tapi kalau pada saat pesta ternyata si cateringnya nggak datang, ini tamu-tamu tidak bisa makan siang atau makan malam. Itu yang pernah saya alami. Gitu. Akhirnya kebetulan di depan gedung itu ada rumah makan Padang, ya, rumah makan Padang. Akhirnya kami memutuskan untuk memesan juga minuman air mineral yang kemasan gitu untuk dibeli dan untuk dihadirkan kepada para tamu. Tidak etis lah, ya, siapa nama cateringnya. Dan itu pernah masuk berita di beberapa televisi swasta dan juga masuk di beberapa media online juga media cetak. Setelah dikejar, akhirnya si owner catering tersebut menyerahkan diri dan dipenjara. Jadi jangan macam-macam sebetulnya, karena ini menyangkut sebuah harga diri si klien, harga diri keluarga. Jadi siapapun yang jadi vendor wedding, entah itu master of ceremony, kemudian entertainment, masing-masing punya peran yang sangat penting dalam mensukseskan sebuah rangkaian pernikahan. Gitu, kan. Waduh, pisangnya itu. Tapi terus di masa pandemi ini gimana nih pergerakan WO supaya bisa tetap bertahan hidup gitu? Oke, pandemik ini jujur memukul dari event-event pekerja seni ya, contoh MC aja ya. MC itu biasanya tampil perlente, tampil perlente pakai jas, tuntutan pekerjaan harus ya. Tapi karena pandemik berbeda dengan ojol ya, justru kalau tradisional itu ada mapang panggilan dan lain-lain, para penari, nayaga, itu kena imbasnya. Dan kami ini di sebelah mata. Kenapa di sebelah mata oleh pemerintah? Karena kami dianggap mampu. Sosial di Facebook, Instagram dan lain-lain. Kita kan
pakai jas, yang ceweknya pakai gaun dan lain terlihat cantik. Dan itu tuh pandemik 3 bulan ini selesai. Wassalamualaikum. Bahkan hidup kita nggak jauh lebih baik dari orang-orang yang dapat bansos dari pemerintah. Dan ini yang terlupakan oleh pemerintah kita. Gitu kan. Ya. Aduh. Aduh, heran nih kepentingan nasional bisanya. Tapi bisa makmur ya kerja dari situ ya. Oh, bisa. Terus kemudian anak juga bisa. Apa juga tegang-tegangan gitu ngerjain beginian deh. Nah, internal di masa pandemik ini, Kang Ming, teman-teman wedding organizer dan juga para MC new normal ini sudah mulai bangkit sedikit demi sedikit ya, karena pemerintah sudah mencabut ketentuan bahwa menikah itu wajib dilakukan di kantor KPA. Nah, sekarang boleh bergeser bahwa mereka boleh menikah di luar kantor KUA. Artinya boleh di gedung, tapi tetap dengan ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, jaga jarak, social distancing, dan lain-lain lah. Seperti itu. Nah, makanya sekarang khusus yang tradisional, ini sekarang sudah mulai bisa ngerenghap lah gitu ya. MC sudah bisa kembali, WO juga pun nilainya tidak besar, tapi minimal ada. Ya, karena sampai sekarang masih tidak boleh menggelar pesta pernikahan. Sampai sekarang itu yang boleh hanya menggelar akad nikah ya, yang hanya dihadiri oleh 20 orang. Gitu. Nah, lucunya setiap kegiatan sekarang, baik itu si pengantin maupun si vendor wedding, ini kan dunianya kita sudah beralih ya, ke dunia media sosial. Segala sesuatu kegiatan apapun yang dilakukan kita, itu ada keinginan untuk diposting di sebuah media sosial. Entah itu Instagram lah, Facebook lah, YouTube lah, atau apapun. Gitu. Ini apa? Untuk mendapatkan apresiasi. Jadi kegiatan yang sekarang sudah mulai dilakukan, diposting oleh teman-teman MC, teman-teman wedding organizer, ataupun klien itu sendiri. Nah, pesta pernikahan mereka. Pemberkatan pernikahan di luar gereja. Itu, pemberkatan pernikahan di gereja, dan dilanjut. Kalau di Sunda atau di tradisional pun kan setelah akad nikah ada walimah. Ya, walimah itu adalah pesta untuk mengundang para tamu undangan yang hadir pada saat akad nikah untuk menikmati hidangan. Disebutnya walimah kecil. Ya, walimah besarnya resepsi, pesta. Gitu. Nah, walimah besarnya tidak dilakukan, tapi walimah kecilnya digelar. Yang tidak boleh itu adalah mengundang tari-tarian, itu masih tidak boleh. Ya, music entertainment masih tidak boleh, jadi sekarang digantikan dengan CD atau MP3, bukan live music. Sekarang kondisinya seperti itu. Jadi kalau lagi yang tadi saya bilang Bang Ming, kalau misalnya jadi dalam kondisi keuangan yang kuat, sekarang saatnya. Iya. Bayang sih ya, banyak sekali yang harus disesuaikan gitu dari yang asalnya satu perhelatan dengan banyak cabang turunan kesibukannya, kemudian ini satu demi satu itu dipangkas yang artinya dipakai yang menyesuaikan dengan kondisi sekarang gitu. Terus vendor-vendor itu sekarang gimana tuh? Kalau dari vendor-vendornya ya, misalnya mereka bertahan hidupnya gimana tuh? Cari cara yang berangkatnya asalnya dari wedding gitu. Ya. Nah, acara kan udah nggak bisa.
selama masa pandemik ini semua orang dipaksa untuk berkreasi ya, kreatif. Nah, jadi kebanyakan kawan-kawan kita yang sudah masa normal kembali, akhirnya mereka jualan, marketing, ya, market, ya, ada yang jual makanan, ada yang jual obat-obatan dan lain. Hanya untuk supaya mereka bisa survive di masa pandemi ini kan, seperti itu. Nah, jadi ya dari sebuah ini gitu Bang. Saya juga jualan. Kalau dulu kan saya dulu kan jual diri, ya. Wah, coba dong. Pengen cobain jajan. Jadi kan jual diri, gitu. Nah, saya akhirnya jualan gitu, jual makanan lah, ya, istri jualan makanan lah, gitu, jualan masker lah atau apapun lah. Yang penting anak tetap bisa makan, kita bisa tetap bayar sekolah untuk anak gitu. Intinya kan gitu. Ya, gimana? Iya, aduh, jaringannya kalau nggak lagi ngomong kita malah bagus gitu. Kalau misalnya saya bicara, sambil bicara, baru itu buffering terus. Apa ya? Gini aja sih. Ya. Kalau mau untuk masalah seperti ini, memang IG Live terbatas dengan masalah jaringan, ya, frekuensi atau apapun lah. Sebetulnya kalau mau kita membahas di ini, kita rekam, taping, ya, dalam sebuah show, ya, Akang sama saya berdua misalnya, kita ngobrol panjang lebar tentang masalah ini, itu bisa ditampilkan di IGTV, ya, tapi misalnya di YouTube, kurang lebih kan hampir sama, durasinya kurang lebih sekitar 1 jam. Ya, jadi, gitu. Ini kan bisa dipakai, di tempat ini kan bisa dipakai. Ya itulah kemarin ini kan dalam rangka aktivasi ruang yang masih belum bisa dipakai optimal kan karena masalah pandemi ini. Jadinya kami coba inisiatif bikin online begini. Tapi kayaknya sih kedepannya akan begitu sih. Jadi lebih dalam teknis akan terkendala oleh jaringan. Itu sih Kang ya. Akang kapanpun ngundang saya, insya Allah saya siap untuk datang. Siap. Luar biasa nih Kang Willy. Gitu. Nanti saya share rekening saya ke Akang. Ya, siap. Ya, kita udah 1 jam ya kira-kira ya, kurang lebih. Kita sementara, tapi sebagai gambaran ya mudah-mudahan di sini doang yang jaringannya buruk, saya yang bicara doang yang nggak kedengeran, tapi teman-teman para pemirsa yang lain itu bisa nerima lebih tekas gitu, baik apa yang disampaikan oleh Kang Willy maupun yang saya sampaikan. Ya sebagai gambaran sih itu luar biasa ya, kita kembali pada ranah BCTF itu Creative City dan Desain ya. Kota Bandung sebagai kota desain yang didaulat oleh UNESCO berdasarkan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan sedemikian rupa banyaknya dan mendapatlah status terhormat itu. Sampai sekarang pun selalu bisa mencari jalan secara kreatif, bahkan dari segi wedding organizer yang kemudian tadi dijelaskan sedemikian panjang lebarnya, kita jadi mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi bagaimana Creative City ini terus bergerak menyesuaikan diri di era pandemi maupun
kewajaran baru kemudian. Luar biasa paparannya Kang Willy. Sementara waktu singkat ini ya 1 jam dipotong jaringan yang buruk, tapi paling tidak kita banyak mendapatkan gambaran seperti yang barusan dijelaskan. Kita lanjutkan di kebidangan yang lain yang Kang Willy juga kuasai dengan teknis yang lebih mumpuni. Padahal yang sebelum-sebelumnya nggak kayak gini loh. Datang nih kayaknya ada yang download box tapi juga setelah ya mungkin Bandung tidak takut kan. Ya tuh ada Budita ketua BCTF. Ya kita tanya, halo Budita. Kita pesannya di sini jangan berhenti untuk terus mencari cara dan bertahan hidup dan kemudian menggunakan ke khalayak yang lebih luas ya. Dari wedding organizer kebayang itu ada turunannya berapa orang yang terlibat dan berapa orang yang bisa ikut makan. Juga berapa orang yang ikut mikir cari cara supaya si wedding ini bisa meriah, efektif, ceria, dengan juga ya itu tadi melibatkan banyak orang sih kegunaannya jadi semakin besar. Tapi juga ya meminimalisir resiko kerugian seperti yang udah diceritakan tadi di kita pangrinya ya. Kita nggak bisa bayar hutang yang sebagainya, ruang kuda. Ya, itulah Kang ya. Ini tetangga di Braga program online-nya di CTF mungkin nanti dikembangkan juga yang lebih merenah cuman ini kayak acara tukul gitu. Tapi hostnya juga kita bergantian. Ada kita, ada Adi Panuntung, ada Bu Ira, ada teman-teman yang lain. Kita nanti sebagai gambaran ini menjembatani antara BCTF juga dari orang kreatif desain dengan per-IO-an khususnya wedding, siapa tahu nanti bisa dikolaborasikan. Gitu. Sebenarnya tempat di situ tuh Braga nomor 3, kita juga bisa membuka gitu kalau mau ada yang mau ya dengan gaya-gaya rasik. Juga sendiri ada selenggarakan di situ wedding yang by design itu yang lain dari yang lain gitu. Salah. Ya. Siap atuh hatur nuhun pisan pada para pemirsa Kang Willy juga sebagai narasumber pamit undur diri dari para di Braga dan dari BCTF Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.